Beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Nak. Silakan duduk, Nak. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini telah hadir ya. Oke, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 5 orang, Bu. Mereka tuh buat persiapan LKS. Oh, baik, terima kasih. 5 orang ini kira-kira siapa ya? Seren, Dea, John, Kezia, Marsha, Melina. Oh, itu ya. Udah 5 orang ya? Oke, terima kasih. Nah, untuk hari ini, sebelum kita mulai pelajaran kimia, mimpin doa dulu ya. Siapa yang mimpin doa? Silakan, Nak. Mari teman-teman, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke. Semua sudah saya perhatikan, kerapihan baju, kelasnya juga bersih. Tidak ada sampah saya lihat ya. Semua sudah siap untuk belajar kimia hari ini anak ya? Siap. Baik, bagus. Itu anak luar biasa itu. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau ini dulu, saya bilang dulu ini. Siapkan. Silakan berdiri dulu. Berdiri sebentar. Semuanya berdiri. Supaya lebih semangat. Tangannya dua-duanya di kiri dan kanan. Ayo. Boleh digeser. Oke. Angkat atas kiri bawah, atas bawah ya. Oke. Silakan putar. Ya, putar sampai ke depan. Ya, supaya semua bergerak. Oke, saya sebutkan. Semangat pagi. Pagi. Wah, luar biasa. Baru sekali disebutkan dan langsung suaranya kencang. Luar biasa. Oke. Berarti sudah siap, artinya itu belajar. Silakan dulu sekarang, Nak. Oke. Hari ini kita belajar mengenai sel elektrolisis. Di sini apa yang kalian lihat di gambar ini? Ada anoda, katoda, sumber arus, Baik. Namun sebelumnya kalian masih ingat nggak apa artinya sel elektrolisis? Sel elektrolisis itu sel yang menggunakan arus listrik untuk menghasilkan reaksi redoks. Iya. Ada lagi yang lain? Apa itu sel elektrolisis? Masih ingat nggak? Minggu lalu sudah Ibu jelaskan mengenai sel elektrolisis. Ada yang lain pendapatnya selain yang disebutkan oleh Ricky? Sel elektrolisis itu suatu sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks. Iya. Penguraian elektrolit oleh arus listrik dengan apa tadi?
untuk menghasilkan reaksi redoks. Atau bisa juga disebutkan sel elektrolisis adalah perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Kalau sebelumnya mengenai sel volta, materi sebelum materi ini Ibu jelaskan tentang sel volta. Sel volta adalah suatu sel, apa itu, masih ingat? Kebalikan dari sel elektrolisis. Iya, suatu, iya bagus. Ayo silakan apa, Ricky? Dari listrik menjadi energi kimia. Iya, suatu energi kimia menghasilkan energi Iya. Sedangkan sel elektrolisis tadi malah kebalikan dari sel volta, yaitu suatu energi listrik menghasilkan energi kimia. Nah, sebentar ya. Nah, di gambar ini apa yang kalian lihat tadi? Ada anoda, ada katoda. Kemudian ada lagi apa? Sumber arus. Lalu larutan elektrolit. Nah, di sini ada anoda dan katoda. Masih ingat nggak apa artinya anoda? Kalau katoda tempat jadi reaksi reduksi. Ya, anoda itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, reaksi oksidasi itu apa? Masih ingat nggak apa itu reaksi oksidasi? Ya, kenaikan bilangan oksidasi. Atau juga bisa disebutkan apa? Tempat pelepasan elektron. Sedangkan katoda itu sebaliknya dari reaksi oksidasi. Tempat menerima elektron. Nah, jadi di sini terjadi serah terima elektron. Ya. Nah, di katoda itu bermuatan apa di situ? Negatif. Di anoda bermuatan positif. Berarti katoda dan anoda bisa disebutkan elektroda. Yang elektroda adalah tempat terjadinya reaksi anoda dan katoda. Anoda dan katoda. Anoda tadi tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, di sini ada dua buah elektroda, yaitu katoda dan anoda, ya, yang dihubungkan oleh arus listrik, ya. Jadi ternyata menghasilkan apa? Gelembung gas, betul? Ada di sini gelembung. Itulah maksudnya tadi bahwa elektrolisis itu apa? Dengan menggunakan arus listrik dari sumber arus ini menghasilkan energi kimia. Energi kimianya gelembung gas yang di dalam wadah larutan. Di dalam wadah ini harus larutan elektrolit. Karena apa? Karena adanya ion positif dan negatif pada anoda dan katoda. Ya. Jadi kedua buah elektroda itu dihubungkan dengan arus listrik sehingga menghasilkan gelembung gas ya, karena adanya larutan elektrolit. Paham? Nah, itulah namanya konsep sel elektrolisis. Dengan adanya arus listrik yang dihubungkan katoda dan anoda sehingga menghasilkan energi kimia.
energi kimia berupa gelembung gas. Ya. Adakah perubahan yang lain selain ini? Nah, ada juga untuk konsep sel elektrolisis di dalam wadah ini, gelembung gas yang dihasilkan. Ada selain itu, ada bisa perubahan suhu, bisa adanya endapan, dan seterusnya. Oke. Sampai di sini mengerti? Oke. Nah, adapun untuk hari ini kompetensi dasar adalah yaitu menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Indikatornya adalah menjelaskan konsep sel elektrolisis. Yang kedua, coba baca. Tang. Baca dulu. Rangkaman sel elektrolisis yang menjadi indikator dan anoda melalui percobaan. Nah, setelah kalian mempelajari konsep sel elektrolisis, nanti kalian akan melakukan percobaan tentang sel elektrolisis sederhana. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah silakan dibaca oleh Jolin, silakan Jolin. Siswa mampu menjelaskan konsep reaksi elektrolisis dan menyajikan rancangan sel elektrolisis yang terjadi di katode dan anoda melalui percobaan dengan penerapan model problem-based learning untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta sikap teliti saat melakukan percobaan. Iya. Nah, di sini tujuannya adalah kalian mampu menjelaskan konsep sel elektrolisis dan menyajikan rancangan sel elektrolisis. Ya. Nah, di sini modelnya problem. Problem itu apa? Masalah. Berarti nanti kalian akan memecahkan masalah di dalam percobaan nanti. Oke. Ini ada sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambarnya apa di sebelah kanan? Gambarnya apa ini? Iya. Gambar melakukan apa itu di gambarnya? Penyepuhan. Nah, sedangkan yang kedua apa ini? Nah, di sini bagaimana proses penyepuhan emas? Nah, yang sebelah kanan, pernahkah Anda mendengar istilah penyepuhan? Nah, kalau pernah, apa artinya penyepuhan? Nempelin kertas emas tipis pada suatu bidang masalah. Nah, yang lain ada enggak selain Ricky? Apa artinya penyepuhan? Silakan, Nak. Salah satu proses elektrolisis yang populer adalah penyepuhan. Melapisi permukaan suatu logam dengan logam lain. Melapisi permukaan suatu logam dengan logam lain supaya tidak berkarat, bisa juga supaya tidak terjadi korosi. Kemudian yang ini, bagaimana proses? Kan tadi penyepuhan artinya apa? Menempelkan kertas emas Iya. tipis pada suatu bidang. Atau juga melapisi permukaan logam dengan logam lain supaya tidak terjadi korosi atau berkarat. Nah, bisa dengan dipanaskan ya. Oke. Nah, gambar ini ada sebuah gambar di sini. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Apa yang kalian ketahui? Sebuah benda Ada baterai ya? ada baterai. Kemudian ada reaksi katoda dan anoda. Ada juga ini pipa bentuk U ya. Ya, sumber arus. Berarti baterai ya.
Sumber arusnya dari baterai. Nah, sama seperti yang tadi, yang awalnya ya, bahwa di dalam wadah ini, di mana bentuk U, dihubungkan kedua elektroda, katoda dan anoda, di mana tadi katoda bermuatan negatif, sedangkan anoda bermuatan positif. Nah, katoda tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Dihubungkan dengan menggunakan baterai sehingga menghasilkan gelembung gas. Nah, ini elektroda ya. Nanti kita akan melakukan praktikum atau percobaan elektrolisis sederhana. Nah, ini satu set sel elektrolisis. Seperti ini cara melakukan gambarnya melakukan di laboratorium. Kebetulan hari ini kita menggunakan elektrolisis sederhana. Nah, sebelum melakukan percobaan, kalian silakan kelompok duduk di tempat kelompok masing-masing. Minggu lalu Ibu sudah bagikan kelompok ya. Silakan Nak, duduk pada tempat masing-masing kelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan duduk dulu ya. Silakan. Sudah? Nah, Nah, kalian ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama dengan ketua kelompoknya Ricky, kemudian yang kedua William, yang ketiga Jolin. Ibu akan bagikan LKPD pada setiap kelompok. Silakan Nak. oke, makasih Bu. Ya, silakan Nak. Oke, sekarang alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya ada sebuah baterai, kemudian 2 batang pensil yang sudah diserut, garam, lalu kardus tipis yang sudah dilubangi, kabel ada 2 ya, gelas kecil atau aqua gelas, dan air. Nah, langkah kerjanya silakan nanti sambil dilihat ini, tajamkan kedua ujung pensil, potong kardus. Nah, ini kardusnya sudah dipotong tadi ya. Ya, silakan dikerjakan ya Nak. Siapkan dulu alat dan bahan. Silakan ini disiapkan dulu alat dan bahannya. Juan mengambil air aqua ya. Ya. Sudah siap semua kabelnya?
Apa? Dimainin. Enggak dulu. Kiri kanan. Tar dulu deh. Tar dulu. Enggak, disuruh ini dulu. Halo. Enggak, itunya yang ini. Iya. Iya, betul. Buat apa? Oh ya udah. Kita korban dulu tahu. Halo. Pasang ini ya loh. Pakai hati. Ini guys, tutorial. Dengan tenaga. Pakai hati loh. Pro aja. Pro, Iwan Pro. Awas. Sabar, pakai hati dodol. Ada anak-anaknya. Dulu juga gue pernah masak. Lebih enak dulu sih, makanya obat kecil. Belum ada ya? Duh, kaget. Enggak, lu pakai. Siapkan gelas air. Buat? Langsung bikin ya, Bu? Belum, harus udah selesai. Udah ini, airnya udah. Harus ada airnya dulu. Air apa? Air hangat Oh, pakai air hangat, Kok. supaya cepat garamnya supaya cepat larut. Oh, Jadi setiap setengah-setengah saja ya. gua kasih itu air berapa? Setiap setengah-setengah. Bagi-bagi. Bagi-bagi airnya. Mana cukup? Pakai apa teh? Buka. Punya Bapak Riki. Saya. Bukan saya. Tahan ininya. Kasihan sampai tahun depan. Gua tahu. Mereka masih dorong. Kan mau di itu lagi. Kalau nggak jawabnya kan masih di. Bagaimana yang kamu cek? Kelompok kalian mana gelasnya? Stop, Gino. Lu kayaknya ini tahap jadi gini. Nggak apa-apa. Berapa sendok? Tuh, banyak tuh air dulu itu. Dari ini belum? Garam. Satu sendok teh. Oh, teh. Apa? Ini juga nggak apa-apa. Udah. Sama aja. Bagi Ki. Udah selesai kan? Udah belum? Kasihan mereka. Semuanya masih. 1 sendok ya. Sama. Iya, langsung masukkan. Diaduk. 1 sendok.
ya. Awas sumpah. Panjang umur. Kita udah tempat kita dikit cuman naik overheat. Oke, jangan ini ya. Yang tertib. Ngomongnya yang benar. Harus diukur dengan sendok. Pakai sendok. Kita mainnya feeling, Bu. Feeling. Takaran. Udah larut? Udah, Bu. Berat. Garam itu berat. Lalu kalau sudah larut, dihubungkan baterai dengan pensil. Cemplungin baterai dulu baru cemplungin. Cemplungin baterai. Jangan baterai ya. Baterai ini cemplungin. Dia pakai pensil buat ini. Hmm. Baterai di luar. Iyalah. Ini udah larut lah ya. Ente kadang-kadang ente. Sudah larut, pastikan sudah larut ya. Larut. Udah larut. Nggak larut, belum. Ini kan bener. Jeffrey, ini belum nyatu. Oh, elah. Iya, betul. Ada lagi enggak? Beda. Coba ganti lagi yang lain. Suaranya dikurangi. Sudah? Jangan sampai ke bawah dasarnya pensil, biar kelihatan. Nah, bagus sekali. Nah, Udah, Bu, udah jadi, Bu. luar biasa. Oh, ada tuh banyak. Nah, berhasil ya. Luar biasa. Jangan dipegang. Bagus. Wah, ini it work, yes. Gue pengen coba obat nih, dua, ada sih. Oh, bau ya. Kan ininya yang di rumah Antara besi lagi. bikin pensilnya. Ayo, dong. Tidak mana. Isolator yang tidak baik. Sudah selesai? Udah. Kalau sudah, Kesimpulannya berhasil. Aku ada apa? Kesimpulan berhasil. Hore. Dikit-dikit. oke, sambil dikerjakan. Kalau sudah selesai percobaannya, dikerjakan pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, didiskusikan ya. Apa yang masuk dalam tulis? Udah,
semuanya berhasil ya. Saya lihat gelembung gasnya banyak ya. Ya, kimia. Kalau sini orang berdua nih kan. Ini baterai. Nah, bosok. Kalau sudah silakan dicabut baterainya ya kalau sudah. Itu sama kapal Potong nggak cara malah bikin punya tujuan agak. Maaf cok ya kalau jual penasaran. Suaranya Wih, bagi banyak. Satu lagi dong. Kita mau coba. Ini baterai. udah selesai belum? Di baterai ini eksperimen Bu. Tiga eksperimen Bu. Pakai 5 baterai Bu. itu apa bego? Sama aja. Dulu jangan berdiri di meja. Oh, satu jauh. Silakan diamati ya, nanti disampaikan apa yang terjadi. Iya cok, si Om itu manual. Ya iyalah cok. Kalau nggak kan kamu bingung. Jadi minum. Gimana? Cok nanti. Itu tidak apa bisa loyong meledak. Gue ngeri aja. Silakan dijawab pertanyaannya ya. Gue takut ya korban. Cok, kalian ngapain sih? Tapi tingkah saya di sini maksudnya kayak bikin ini tapi kan Enggak ya, ini maksud gue. Ini untuk perjembahannya, dok, alasannya, kesimpulannya. Ya udah, bikin bahan apa sendiri. Bikin anak sendiri, biar gampang ini. Enggak apa-apa sih, pakai bahasa sendiri.
Oke, sudah selesai? Lagi Bu. Sedikit lagi ya? Beliau sedang berusaha dengan kata-kata yang lebih baik. Mau meromerai. Jangan. Jadi gue mau jadi takutnya lu kayak ini bolanya. Baik. Coba ini dulu. Iya, konsep. Oh, sakit ya. Sharing apa? Sudah selesai? Belum, guys. Bentar lagi. Oh, kayak gitu ya. Nanti kita ini biar saya start gitu. Iklan selalu bawah. Ya. Beda.
Gitu sih. Ini bilang presentasi. Gini sih. Bukan tanggung jawab sama ada ya. Riki, silakan duduk nak. Duduk. Duduk. Sudah? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, silakan setiap perkelompok menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang ada di depan ini ya. Silakan. Perwakilan saja. Silakan berdiri di sini saja. Kita belakang yang bilang. Iya. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan jawaban kami atas pertanyaan 4 pertanyaan di depan. Apa yang dimaksud dengan elektrolisis? Menurut kami, elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh suatu arus listrik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan reaksi anoda dan katoda? Reaksi anoda itu reaksi oksidasi yang terjadi pada anoda, tempat terjadinya reaksi oksidasi tersebut. Sedangkan reaksi katoda itu adalah reaksi reduksi yang terjadi pada katoda atau tempat terjadinya reduksi tersebut. Untuk yang ketiga, berikan penjelasan mengenai hasil elektrolisis tersebut. Ketika bagian grafit dihubungkan ke kabel penjepit buaya yang terhubung ke kutub negatif dan positif baterai, terjadi kemunculan gelembung pada larutan garam dan pensil yang satu sisi grafitnya dihubungkan dengan kabel penjepit buaya. Setelah dilakukan percobaan lagi, ternyata semakin banyak baterai yang digunakan, gelembungnya juga akan semakin banyak yang muncul. Untuk yang pertanyaan keempat, kesimpulan apakah yang dapat ditarik setelah melakukan percobaan elektrolisis tersebut? Dari praktikum pada hari ini bisa ditarik kesimpulan bahwa elektrolisis dari larutan garam menghasilkan hidrogen, klorin, dan natrium hidroksida dengan rumus kimia yaitu 2NaCl plus H2, 2H2O menjadi 2O- plus H2 plus Cl2. Demikian praktikum hari ini, semoga bermanfaat. Baik, kita beri applause. Terima kasih buat kelompok 1 ya, yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan ataupun hasil diskusinya. Kemudian dari sini sudah jelas ya? Nah, di sini saya perhatikan dari kelompok 1 dan 3, nah itu sangat serius dan semangat dalam melakukan percobaan. Nah, Ibu mau tanya, mengapa terjadi gelembung gas di sekitar pensil itu? Ada yang bisa jawab? Karena katoda menghasilkan gas H2, terus anoda menghasilkan gas Cl2, makanya ada gelembung. Karena katoda menghasilkan H2 dan anoda menghasilkan Cl2. Nah, tadi ada perubahan warna ataukah ada baunya bagaimana? Baunya nyengat ya? Nah, kenapa menggunakan
pensil. Kalau di laboratorium kan menggunakan elektroda grafit karbon. Kenapa menggunakan pensil? Karena pensil itu berupa karbon atau menghasilkan karbon, ya. Nah, sampai di sini sudah jelas ya. Kesimpulan juga saya perhatikan cukup jelas. Dari semuanya ini perlu dievaluasi. Tadi Ibu sudah kirim di grup WhatsApp kalian soal-soal evaluasi di link kuis. Nanti dikumpulkan oleh ketua kelas, ya. Coba dilihat di HP-nya, lihat dulu soalnya. Ada kan? Ada, Bu. Ya. Nah, coba kalian perhatikan, ada yang sulit nggak soalnya? Tidak. Tidak. Oke, bagus. Berarti paham ya? Ya. Oke. Mantap. Nah, kesimpulan dari semuanya ini, kesimpulannya silahkan dibaca. Dela, silakan. Kesimpulan dari praktikum pada hari ini bisa ditarik kesimpulan bahwa elektrolisis dari larutan garam menghasilkan hidrogen, klorin, dan natrium hidroksida dengan rumus kimia yaitu 2NaCl plus 2H2O menjadi 2O- plus H2 plus Cl2. Baik, lanjutkan si William. Sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk menghasilkan reaksi redoks yang diinginkan dan digunakan secara luas di dalam masyarakat kita. Baterai aki yang dapat diisi ulang merupakan salah satu contoh aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Anod yaitu elektrod yang merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katod yaitu Katoda. yang merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Ya, bisa juga dapat didefinisikan bahwa sel reaksi elektrolisis adalah, silakan baca kamu. Ya. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Adapun prinsip kerja sel elektrolisis ialah dengan menghubungkan kutub negatif dari sumber arus sara ke katod dan kutub positif ke anod, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Ya. Jadi di sini kalian tadi sudah melakukan percobaan itu, bahwa kedua buah pensil dihubungkan dengan kabel penjepit buaya, ya. Kemudian sumber arusnya dari baterai. Nah, ternyata hasilnya adalah ada gelembung gas di sekitar pensil. Nah, kenapa ada gelembung gas di sekitar pensil tadi? Tadi sudah dijawab bahwa di katoda itu menghasilkan gas hidrogen, sedangkan di anoda menghasilkan gas klorin. Nah, di sini bisa dirumuskan dari larutan elektrolit garam ditambah dengan air, rumusnya yaitu 2NaCl ditambah 2H2O menghasilkan 2OH- ditambah H2 dan Cl2. Nah, inilah yang dihasilkan gasnya, gas H2 dan Cl2 dari hasil larutan garam dan air. Sampai di sini jelas? Oke. Nah, begitu juga pengertian dari katoda, anoda. Anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan
katoda tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, anoda itu sifatnya melepaskan elektron, sedangkan katoda menerima elektron, ya. Jadi terjadi serah terima elektron sehingga menghasilkan gas yang mana tadi dihubungkan oleh sumber arus dari baterai, ya. Kalau di laboratorium itu, nah itu menggunakan 2 buah elektroda grafit karbon. Nah itu kalau di laboratorium. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari yang kita gunakan ini, sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan pensil. Jadi cukup jelas ya hari ini? Oke. Nah, untuk tugas, ya tadi kan soal evaluasi ya, sudah dikerjakan ya? Dan tadi juga sudah dikumpulkan oleh ketua kelas ya? Nah, minggu depan kita bahas. Kemudian tugas juga sudah ibu kirimkan di grup ya. Ada 5 soal. Silakan nanti dibuka di WhatsApp. Nah sekarang karena kita sudah selesai waktunya dan memang luar biasa, saya lihat anak-anak saya ini semua semangat. Ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri semuanya, silakan dibuat dengan doa penutup. Silakan nak. Siapa yang mimpin doa? Silakan nak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Amin. Oke. Ricky beri salam. Siap. Ya guys. Beri salam. Ya, selamat siang. Terima kasih anak-anak semuanya.